Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfiah Diakarus. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang perkembangan peserta didik, tentang teori perkembangan manusia. Yang pertama adalah dari teori psikososial yang dicetuskan oleh Erikson. Dalam teori perkembangan psikososial, setidaknya ada 5 tahapan tahap perkembangan psikososial. Yang pertama adalah tentang kepercayaan dasar atau ketidakpercayaan dasar. Ini bermula dari usia bayi baru lahir sampai dengan 1 tahun. Jadi di sini bayi mulai belajar percaya terhadap orang-orang di sekitarnya, terutama orang tua dan pengasuhnya. Kemudian bayi tidak mempercayai terhadap orang lain karena hal-hal yang mungkin pernah membuat dia kecewa. Jadi bayi itu mempercayai orang tua dan pengasuhnya karena mereka mampu untuk memenuhi hak-hak dasarnya seperti makan, minum, kemudian mungkin tentang kebersihan badannya juga. Kemudian apabila dia mengantuk, dia butuh tidur, dan pengasuh serta orang tuanya dapat menidurkannya, maka akan timbul kepercayaan dalam diri bayi tersebut. Kemudian yang kedua adalah tahap otonomi atau dapat berlaku mandiri terbalik dengan shame atau malu, ragu-ragu seperti itu. Jadi pada tahap ini kira-kira usia dari 1 sampai 2 tahun atau sepanjang usia 2 tahun sampai 3 tahun gitu ya. Tahap ini balita mulai belajar untuk melakukan kehendaknya sendiri secara otonomi, secara mandiri, memiliki kemampuan untuk berusaha mengendalikan dirinya sendiri. Jika kesempatan untuk berusaha sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri ini tidak tercapai, maka dia akan tumbuh rasa keraguan-raguan akan kemampuan dirinya sendiri. Jadi penting bagi kita, mungkin orang dewasa atau orang tua di sekitarnya, ketika menghadapi anak di usia segini, itu kita membiarkan saja anak itu melakukan apa yang dia inginkan gitu. Jangan sampai dilarang, jangan sampai ditakut-takutin gitu, karena takutnya nanti akan tertanam dalam diri anak tentang meragukan dirinya sendiri. Jadi di usia ini biarkan anak untuk mengeksplorasi sendiri lingkungan di sekitarnya. Kemudian pada usia di atas 3 tahun sampai dengan 6 tahun, ini anak sudah memasuki masa tahap psikososial inisiatif. Nah, inisiatif ini akan berkembang dengan adanya dukungan dari orang sekitar. Ketika anak ini sudah puas dengan apa yang dia capai, akan mendorong anak untuk mencapai tujuan mereka selanjutnya. Dan apabila mereka tidak mendapatkan izin untuk melakukan hal-hal atas inisiatif mereka sendiri, maka mereka akan merasa bersalah. Nah, di sini adalah akibatnya ketika inisiatif ini tidak mendapatkan dukungan, maka akan ada rasa bersalah dalam diri anak. Jadi mungkin kemandiriannya juga akan kurang, kemudian kedepannya juga kurang berinisiatif. Karena pada masa-masa 3-6 tahun ini, mungkin apabila misalnya seorang anak mampu untuk menggambar, kemudian gambarnya ditunjukkan kepada orang dewasa di sekitarnya, kemudian ternyata dia mendapatkan komentar yang buruk, mungkin kurang sempurna dan sebagainya, anak itu akan timbul rasa bersalah dalam dirinya. Berbeda ketika apapun gambarnya, orang dewasa memujinya atau memberikan apresiasi yang positif, maka akan timbul psikososial, rasa percaya diri dalam diri anak
untuk melakukan inisiatif ke depannya. Kemudian lanjut ke tahap tekun industri. Tahap ini adalah dimulai usia 7 tahun hingga masa pubertas, mungkin sekitar usia 12 tahun ya, 11 sampai 12 tahun. Jadi pada masa ini anak mulai untuk belajar tekun, menjadi kompeten dan efektif dalam melakukan aktivitas yang dihargai oleh orang dewasa dan teman sebayanya mereka. Jika tidak tercapai, maka mereka akan inferiority, akan merasa rendah diri. Jadi di sini mulai dia membutuhkan validasi, membutuhkan penghargaan dari orang lain gitu tentang apa yang dia lakukan. Dia anak-anak di usia ini harus lebih banyak mendapatkan pujian daripada kritikan. Jadi ketika pun dia melakukan kesalahan, bisa disampaikan dengan bahasa yang hati-hati supaya tidak sampai timbul rasa rendah diri dalam dirinya. Kemudian yang terakhir adalah tentang identity. Jadi di sini ada semacam penerimaan dari masyarakat, dari orang lain tentang dirinya. Ketika tidak mendapatkan penerimaan dari lingkungan sekitarnya, maka dia akan merasa bingung tentang identitas dirinya sendiri gitu. Jadi ini adalah masa-masa, mungkin bisa dibilang masa-masa pemuda gitu, remaja kita yang sudah mencapai pubertas. Dia membutuhkan pengakuan dari orang lain supaya dia itu paham dengan identitasnya gitu. Jadi pencarian identitas itu akan tercapai ketika mendapatkan pengakuan dari orang lain, dan tidak akan tercapai ketika tidak ada pengakuan dari orang lain atau penerimaan dari orang lain, yang mengakibatkan anak tersebut bingung terhadap identitas dirinya sendiri. Lanjut ke teori konstruktivisme oleh Piaget. Tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Piaget itu ada 4, yaitu tahap sensori motor, tahap praoperasional, tahap operasi konkret, dan tahap operasional formal. Piaget di sini lebih menekankan kepada kognitif seorang anak gitu ya, seorang manusia. Berbeda dengan tadi Erikson tentang psikososialnya. Nah, di sini Piaget menekankan pada kognitif seorang anak gitu. Jadi tahap sensori motor itu mulai dari usia bayi baru lahir sampai 2 tahun, tahap praoperasional bayi 2 tahun sampai kanak-kanak usia 7, tahap operasional konkret dari usia 7 tahun sampai 11 tahun, kemudian pada tahap operasional formal mulai 11 tahun dan seterusnya. Di sini tentang bagaimana kognisi atau pemikiran anak mulai berkembang. Jadi di tahap sensori motor ini, tahap perkembangannya kemampuan kognitif anak melalui proses mengkoordinasikan apa yang dia lihat, apa yang dia sentuh, dan apa yang dia masukkan ke dalam mulutnya. Jadi yang bekerja adalah indranya, indra penglihatan, indra pengecapan dan sentuhan, indra perabaan, kemudian indra penciumannya juga, indra pendengaran juga gitu. Jadi lebih kepada bagaimana dia menggunakan indranya dalam mengenali lingkungan di sekitarnya. Kemudian di tahap praoperasional ini anak mulai memahami lingkungan dan berbagai hal melalui simbol, huruf, angka, dan gerak-gerik. Jadi usia 2-7 tahun anak sudah mulai mengenal tentang simbol-simbol. Misal, dia bisa mengenali warna merah, hijau, dan bisa membedakannya. Kemudian dia bisa mengetahui angka 1, 2, 3, kemudian huruf A, B, C, dan seterusnya. Dia sudah mengetahui tentang simbol. Kemudian pada tahap praoperasional konkret, anak-anak mulai mampu melakukan proses penalaran secara logis.
Dan konkret ini maksudnya adalah dalam melakukan hal tersebut anak menggunakan benda atau representasi dari benda asli yang dapat dia lihat, dapat dia sentuh. Jadi harus berbentuk nyata dalam kehidupannya gitu. Jadi dia bisa mengoperasikan, misalnya ada rumus 1 tambah 1 gitu melalui benda. Ada satu benda ditambah satu benda, dia hitung ada 2. Oh ya betul gitu. Kemudian yang lainnya juga tentang misalnya memindahkan air ke dalam gelas gitu. Jadi tadinya ada di gelas A, dipindahkan ke dalam gelas B, dia bisa membedakan jumlah airnya gitu. Jadi kadang mungkin berdasarkan wadah yang berbeda, mungkin dia akan mengatakan hal yang berbeda juga karena wadahnya berbeda gitu. Jadi dia walaupun jumlah airnya sama. Kemudian pada tahap operasional formal mulai berkembang baik pada masa remaja dan mampu berpikir untuk sistematis, kemudian bisa menghubungkan sebab akibat yang lebih kompleks. Jadi anak mulai bisa memprediksi juga pada tahap operasional formal ini gitu. Jadi misalnya ada benda berupa gelas kaca gitu. Ketika dijatuhkan, dia akan tahu bahwa gelas kaca tersebut akan pecah berkeping-keping. Itu dapat memperkirakan sehingga dapat lebih berhati-hati. Kemudian kita lanjutkan ke teori sosiokultural dari Vygotsky. Pada teori ini, Vygotsky mengemukakan sebuah konsep yang penting untuk kita ingat, yaitu adalah konsep Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development. ZPD ini adalah jarak antara apa yang anak dapat capai atau kerjakan secara mandiri dengan apa yang mereka dapat capai apabila mereka berinteraksi dengan orang lain yang lebih kompeten, yang menunjukkan bantuan atau pertolongan seperlunya diberikan tidak jauh dari kemampuan anak tersebut. Jadi akan berkembang dengan sendirinya apa yang dia ketahui dengan apa yang belum dia ketahui. Dia dapat belajar dari apa? Dari bantuan orang lain, tapi bantuannya tidak sepenuhnya ya, maksudnya hanya dorongan, istilahnya memancing gitu, memancing anak untuk berpikir lebih jauh gitu. Itu berarti anak dalam masa atau dalam zona wilayah proximal development. Jadi akan terjadi perkembangan yang maksimal atau optimal dari anak tersebut apabila diberikan pancingan, diberikan pemantik supaya berpikir lebih jauh lagi tentang apa yang belum dia ketahui. Jadi misalnya mau memberitahu anak tentang misalnya tambah 2 gitu, kita tidak langsung memberitahu bahwa 2 tambah 2 adalah 4 gitu, tapi coba ayo dihitung, ini ibu punya 2 pensil, ditambah lagi kita memberikan 2 pensil lagi, jadi semua total pensil ada berapa. Nah dia sendiri akan menghitung gitu kan, 1, 2, 3, 4, oh ada 4. Nah, berarti disitu lah mulai di pembentukan pengetahuan yang optimal dari diri anak sendiri karena dia melakukannya sendiri gitu, tidak istilahnya tidak disuapin gitu. Kemudian teori yang selanjutnya adalah dari Bandura, teori belajar sosial. Di teori belajar sosial ini Bandura mengemukakan dua konsep penting dalam teori belajar sosial, yaitu yang pertama adalah modeling, yang kedua adalah self-efficacy. Modeling di sini artinya adalah proses ketika anak mengamati dan meniru perilaku orang lain yang dianggapnya sebagai model atau contoh yang pantas untuk ditiru. Jadi tergantung sekali dari lingkungan yang di sekitarnya. Jika yang dia tiru adalah perilaku yang positif, maka kemudian
di kemudian hari dalam bersosialisasi pun dia juga akan belajar positif. Sebaliknya, jika yang ternyata yang dia tiru adalah perilaku yang negatif, maka dalam bersosialisasi pun anak juga akan melakukan perilaku yang negatif seperti itu. Kemudian self efficacy adalah persepsi seseorang tentang dirinya sendiri dan tentang seberapa kompeten dirinya, seberapa pandai dirinya, serta kemampuan diri untuk mencapai standar dan tujuan yang dirinya tetapkan. Jadi self efficacy ini adalah penilaian terhadap diri sendiri gitu. Tentang mampu atau tidak mampunya melakukan sesuatu, bisa atau tidak bisa melakukan sesuatu yang baik atau melakukan sesuatu yang buruk. Nah, dari self efficacy ini akan terbentuk perilaku atau behavior performance, di mana self efficacy sendiri itu ada beberapa masukan atau dukungan atau input dari paling tidak 5 hal. Yang pertama adalah mastery performance, jadi dia bisa menguasai tentang perilakunya sendiri. Kemudian vicarious experience, jadi dia punya pengalaman yang bermakna. Kemudian verbal persuasion, ada persuasi atau ada dukungan secara verbal dari sekitarnya. Kemudian ada psychological state, jadi ada pernyataan psikologis tentang dirinya, misalnya oh kamu hebat, oh kamu bagus pekerjaannya, seperti itu, maka akan menimbulkan self efficacy persepsi yang positif. Sebaliknya, jika ada statement atau pernyataan bahwa oh kamu nakal, oh kamu suka punya temannya, maka nanti dia akan timbul dalam benaknya persepsi bahwa dia itu memang nakal. Jadi hindari kata-kata itu pada anak-anak. Kemudian ada emotional state, jadi di sini ada pernyataan secara emosional bahwa ketika anak sedang meluapkan emosinya, bahwa dia marah, bahwa dia lagi senang, bahagia, atau dia lagi takut dan sebagainya, itu harus diberitahu bahwa kamu tuh sedang marah. Jadi kamu seharusnya mengatasi marahmu supaya reda, seperti itu. Kemudian kamu lagi senang gitu, jangan lupa untuk bersyukur dan sebagainya, dimasukkan moralitas di situ. Kemudian lanjut ke teori belajar sosial oleh Bandura. Beliau memberikan satu model ekologi Bronfenbrenner, teori sistem ekologi gitu, yang dapat digambarkan sebagai berikut. Ini seperti himpunan ya, kalau dalam matematika. Ini ada masa kanak-kanak, di mana ini dinamakan dengan mikrosistem. Mikrosistem ini terdiri dari lingkungan keluarga, ibu, bapak, orang dewasa di sekitarnya, pengasuhnya, dan lingkungan sekolah. Kemudian ke lingkungan yang lebih besar adalah lingkungan mesosistem. Lingkungan mesosistem ini terkait dengan hubungan orang tua dengan guru, lingkungan dengan tempat tinggalnya, misalnya tetangganya, teman bermain di sekitar rumahnya. Lingkungan yang lebih besar lagi adalah ekosistem, di mana di sini ada aturan, sistem pendidikan, dan sistem kerajaan. Maksudnya ini kalau di negara yang berkerajaan ya, kalau kita kan negaranya pemerintahan demokrasi gitu. Jadi anak mulai mengerti aturan, misalnya oh di negara ini ada Pancasila, di negara ini ada undang-undang dasar, kemudian misalnya di negara ini ada pekerjaan untuk mengatur lalu lintas, namanya polisi dan sebagainya. Kemudian ada lingkungan yang lebih besar lagi adalah makrosistem, di mana di sini ada budaya, agama, tradisi, kebijakan, nilai di sekitarnya yang lebih besar lagi. Budaya itu kan mencakup suku ya biasanya, tentang
tradisi juga, masing-masing kita kan ada banyak suku, itu masing-masing suku ada, kemudian juga agama, tradisi suku, tradisi agama, budaya agama gitu kan beda-beda. Jadi di sini mulai ada mengenal nilai antar budaya, antar agama di sekitarnya. Kemudian yang terakhir adalah kronosistem. Jadi anak sudah mulai memahami tentang kronologis kejadian, masa-masa, masa silam, sejarah maupun masa yang akan datang gitu. Dan yang terakhir ini saya ambil dari luar buku ya, tentang fitrah based education oleh Hari Santosa. Jadi beliau memberikan gambaran tentang sebuah framework atau cara pandang gitu terhadap fitrah. Jadi ini berbasis dari agama Islam ya. The mission of life, bagaimana seseorang itu dapat mencapai misi hidupnya, dan bagaimana seseorang itu dapat mengetahui apa misi dirinya yang dilahirkan di dunia ini untuk apa gitu. Nah, paling tidak beliau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fitrah yang beliau kemukakan. Yang pertama adalah spiritual life atau fitrah spiritual, fitrah keimanan. Kemudian fitrah bakat. Kemudian ada fitrah intelektual. Kemudian ada fitrah individualitas dan sosialitas. Kemudian ada fitrah jasmani, kesehatan secara fisik. Kemudian ada fitrah keayah ibuan, seksualitas dan cinta. Kemudian ada tentang fitrah estetika dan bahasa, keindahan. Kemudian ada fitrah perkembangan. Jadi ada 8 fitrah gitu ya. Dan di sini ada dari masing-masing fitrah itu akan berkembang menjadi bagaimana dia hidup dengan fitrah-fitrah tersebut, dan bagaimana dia dapat menggunakan fitrah itu untuk mencapai hidup yang bagus, hidup yang baik, good life. Kemudian dengan fitrah masing-masing itu apa yang dapat dia capai untuk menjalankan misi hidupnya, untuk bermanfaat kepada orang lain, untuk lebih bermanfaat kepada sekitar sesamanya. Di antaranya adalah ketika misalnya ini adalah fitrah keimanan, dia punya spiritual life yang bagus, punya kehidupan spiritual yang bagus, kemudian dapat menjadi change maker, jadi pengubah gitu ya, dapat mengubah orang lain. Kemudian fitrah bakat ini akan lebih berkembang kepada nanti dia dapat bekerja dengan bagus sesuai dengan bakatnya, sehingga dia dapat memberikan solution maker. Kemudian ketika bakat intelektualnya ini berkembang dengan bagus, dia akan punya kehidupan intelektual yang bagus, sehingga dia dapat memberikan inovasi. Untuk bakat individualitas dan sosialitas, dia akan mempunyai lingkungan sosial yang bagus, kemudian dia akan menciptakan lingkungan sosial yang positif. Kemudian untuk yang jasmani, dia punya kesehatan yang bagus, sehingga dia tetap bisa mempertahankan tubuhnya sehat gitu. Kita kan diberikan modal tubuh sehat gitu ya, ketika lahir, ketika meninggal tubuhnya juga ditinggalkan dalam keadaan sehat juga gitu ya kan, seharusnya seperti itu. Kemudian untuk fitrah seksualitas dan cinta, dia akan punya keluarga yang bagus, keluarga yang harmonis, kemudian dia dapat mencapai misi hidupnya, yaitu perkembangbiakan manusia atau regeneration maker dengan keadaan yang bagus juga gitu. Kemudian pada fitrah
Apa ini estetika dan bahasa? Aesthetic life, dia dapat punya, ya kalau kita mungkin bisa menata benda dan sebagainya dengan rapi, dengan estetik seperti itu artinya sudah mencapai bakat estetik kita itu sudah tumbuh gitu, sudah dan buahnya adalah kita dapat memberikan kedamaian gitu, kenyamanan dengan fitrah estetiknya ini. Kemudian fitrah perkembangan, dalam pertumbuhan dan perkembangan kita dapat berjalan lancar, baik. Kemudian ya ini growth maker, kita dapat membuat pertumbuhan perkembangan selanjutnya. Kemudian di sini ada framework operasional pendidikan berbasis fitrah dan akhlak versi 7.0. Jadi dari fitrah perkembangan ini beliau mengkategorikan sebagai 4, yaitu pralatih, pre-akil balik 1, pre-akil balik 2, dan post-akil balik. Jadi berdasarkan ajaran agama Islam, di mana seorang itu ketika sudah akil balik maka sudah mulai maksum, ya, sudah harus menjalankan hukum-hukum sesuai dengan syariat. Jadi pada pralatih ini tujuannya adalah untuk mengokohkan dan merawat fitrah sebagai konsepsi fundamental melalui imaji positif dan kesucian di keluarga. Jadi keluarga itu bisa menjaga fitrah anak supaya tidak ternodai seperti itu. Kemudian usia 7-10 tahun menumbuhkan dan menyadarkan fitrah sebagai potensi melalui interaksi dan aktivitas di alam dan lingkungan. Jadi fitrah yang bibit tadi, bibit yang sudah dijaga kesuciannya, ditumbuhkan dan disadarkan bahwa kamu tuh punya fitrah ini, kamu tuh punya fitrah keimanan, kamu tuh punya fitrah jasmani, kamu punya fitrah estetika, kamu punya fitrah bakat dan sebagainya, dan dijaga potensinya melalui interaksi dan aktivitas di alam sekitar. Kemudian di usia 11 sampai 14 tahun itu menguatkan lagi dan menguji fitrah sebagai eksistensi peran yang dibutuhkan melalui ujian dan tanggung jawab pada kehidupan, zaman, dan problematika sosial. Nah, pada mulai usia 11 sampai 14 tahun mulai diberikan persoalan gitu, bagaimana dia bisa menyelesaikan persoalan tersebut berdasarkan atas fitrah yang telah ditumbuhkan gitu. Kemudian di atas 15 tahun itu adalah menyempurnakan fitrah sebagai peran peradaban. Jadi misalnya ada fitrah-fitrah yang belum tumbuh, itu bisa dipacu di usia 15 tahun, kemudian disempurnakan lagi supaya dapat bermanfaat untuk orang lain, supaya mission of life-nya itu dapat tercapai gitu. Peran peradaban dia untuk di dunia itu mulai tercapai. Di sini mungkin mulai dikenalkan dengan dunia kerja dan magang gitu. Kalau sistem di pendidikan secara nasional itu kan 15 tahun belum boleh bekerja ya. Berarti mungkin bisa dikenalkan dengan istilahnya magang gitu. Kalau di sekolah alam, sekolah SL ya, sekolah lanjutan, sekolah alam lanjutan yang berbasis alam, itu biasanya magang ini misalnya seorang anak ingin berjualan gitu, dia akan diberikan tugas untuk magang ke penjual gitu. Misalnya kamu mau jualan apa, saya mau jualan makanan gitu, dia akan dikirim atau ditugaskan untuk bekerja bersama orang yang jualan makanan, kemudian dia memberikan laporan gitu, bagaimana kegiatan sehari-harinya, kemudian bagaimana pembelinya, kemudian apa yang dia lihat, apa yang dia amatin selama dia membantu berjualan kepada orang lain tersebut, seperti itu. Oke, jadi semuanya sudah saya sampaikan tentang teori-teori perkembangan manusia. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.